Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai. Selamat pagi para santriwan dan santriwati, ustadz, ustadzah beserta alumni. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas 4 bait terakhir dari bab I'rabul Fi'li. Ya baiklah, sebelum dilanjut pada pembacaan logat dan penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu ke 4 bait yang akan kita bahas pagi hari ini. Mangga. Kita lanjut pada pembacaan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru sareng ari amar ingkana eta upami kabuktosan itu al amru bi ghairi al eta tetep kusalianti segat amar wala tansib maka ulah nganasabkeun anjeun jawabahu kana jawabanana itu al amru Wakbala sareng kedah madep salaresna anjeun jazmahu kana jajemna itu jawab. Mangga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan fi'il mudhari itu apabila menjadi jawab amar atau jawab tolab, membacanya harus dinasabkan. Tetapi di dalam bait ini yang fi'il mudhari yang harus dinasabkan itu ada syaratnya. Wal amru in kana bi ghairi af'al. Apabila fi'il amarnya bukan bagaimana kalau contohnya kemarin idrib jaidan atau unsur jaidan pa ukrimaka. Ukrima itu dinasab pa ukrimaka. Unsur jaidan pa ukrimaka. Ukrimaka itu dinasabkan mimnya fi'il mudhari'nya atau la tadrib jaidan la tansur la tadrib jaidan pa udribaka. Udah kemarin. Sekarang akan menjelaskan apabila amarnya
wal amru ingkana bigorib al, apabila amarnya bukan amar bisegat. Amar itu banyak, ada amar yang bukan amar bisegat disebut isim fil amar, ada amar bimana amar madi bimana amar, ada fil mudhari bimana amar, ada amar masdar menggantikan amar. Itu mah membacanya jangan pala tansib jawabahu, jawabnya jangan dinasabkan. Misalnya soh itu amar tapi isim fil amar, soh harus diam kamu, jangan soh harus diam kamu. Ukrim uhsin ilaika, uhsin akan berbuat baik ilaika kepada kamu, tidak boleh uhsina tapi uhsin ilaika, soh uhsin ilaika. Berarti jawab amarnya tidak boleh dinasabkan karena amarnya bukan segat amar tapi isim fil amar. Kesimpulannya dalam bab wakbala jammahu, dan harus menerima kamu kepada jajemnya. Maksudnya apabila yang kemarin menjelaskan jawab amar membacanya harus dinasabkan, di dalam bait ini yang harus dinasabkan itu apabila amarnya benar-benar segat amarnya. Apabila amar bukan segat amar, bisa isim fil amar, bisa fil mudhari, fil madi bimana amar, bisa amar menggantikan masdar. Jawabnya itu waqbala jammahu, dan harus menerima jajem jawabnya. Maksudnya jawabnya harus dijajemkan. Contohnya soh uhsin ilaika, tidak boleh soh uhsina ilaika. Sudah jengjang segitu maksudnya. Jadi kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan jawab tapi bukan dari amar bis segat ya. Kalau amarnya bukan amar bis segat, contoh seperti isim fiil amar seperti lafaz soh, maka fiil mudhari'nya itu atau jawabnya itu tidak boleh dinasabkan tetapi harus dijazmkan. Pak Yai memberikan contoh soh uhsin ilaika. Nah, ada lafaz uhsin itu menjadi jawab dari lafaz soh. Soh itu isim fiil amar bimana uskut ya, mengandung mana amar tapi bukan amar bis segat. Nah, jawabnya itu tidak boleh dinasabkan. Kalau kemarin kan jawab amar, jawab nafi atau jawab tolab, amar itu termasuk tolab, fiil mudhari'nya dinasabkan dengan an yang disimpan ya. Baik jawabnya dengan fa atau dengan wau, kan kemarin udah ya. Jadi si jawabnya itu dinasabkan. Tapi dalam bait ini apabila amarnya bukan amar bisegat, berarti dalam ini tadi Pak Yai menjelaskan ada isim fiil amar, ada fiil madi dan fiil mudhari bimana amar, ada amar yang menggantikan masdar menggantikan amar yang itu berarti jawabnya tidak boleh dinasabkan tetapi harus dijazmkan. Seperti itu. Ya sudah. Kita lanjut pada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu sareng ari fi'il ba'dal fa'i dinasaba fa fir rojai dina ngajawab roja musibah eta dinasabkeun itu fiil kanas bima dari seperti nasabna fiil yantasibu ngajawab itu ma ila tamanni kana tamanni. Ya, enggak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ba'dal fa'i piroja nusiba. Maksudnya fi'il setelah pa jawab roja, fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelah pa jawab membacanya nusiba harus dinasabkan. Fi'il setelah pa jawab roja, artinya setelah fi'il roja itu fi'il yang mengharapkan seperti taroji. Kanas bima ila tamani yantasib, seperti nasabna fi'il yang menjadi jawab tamani. Jadi ada fi'il yang menjadi jawab taroji memakai pa, ada fi'il yang menjadi jawab tamani membacanya harus dinasabkan. Di dalam bait ini ada dua permasalahan. Fi'il setelah pa apa? Pa yang menjadi jawab fi'il taroji. Yang kedua fi'il yang menjadi jawab tamani. Membacanya fi'il mudhari'nya harus dinasabkan. Contohnya di dalam surat Al-Mu'minun, la'ali ablugul asbabas samawati pa'at toli'a, yang menjadi contoh pa'at toli'a. At-toli'a itu adalah fi'il mudhari setelah pa membacanya harus dinasabkan dengan an yang disimpan, yang disimpan pa'at toli'a. Mengapa dinasabkan? Sebab patoli'a itu paknya itu setelah fi'il taroji, yaitu lapad la'ali fi'il bimana roja. La'ali ablugu, supaya sampai al-asbaba itu beberapa pintu sorga. Asbabas samawati, beberapa pintu di langit. Pa'at toli'a, maka saya itu melihat. Yang jadi contoh pa'at toli'a. Pa'at toli'a adalah fi'il mudhari, membacanya harus dinasabkan karena setelah fi'il taroji, yaitu lapad la'ali. La'ali ablugul asbabas samawati pa'at toli'a. Pa'at toli'a itu membaca, asalnya pa'an at-toli'a. Jadi kesimpulannya dalam bait ini, apabila fi'il setelah pa yang menjadi jawab fi'il taroji membacanya harus dinasabkan. Contohnya la'ali ablugal asbabas samawati pa'at toli'a, yang menjadi contoh pa'at toli'a. Atau pa jawab setelah tamani. Wa ma kana li basarin ayukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Jadi yang menjadi contoh au yursila rasulan. Yursila itu dinasabkan, yang jadi jawabnya au, jawab au itu menjadi jawab tamani. Wa ma kana li basarin ayukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Yang menjadi contoh adalah au yursila rasulan, fi'il setelah tamani, fi'il mudhari'nya harus dinasabkan. Yang menjadi contoh au yursila rasulan. Ini surat Asy-Syura ayat 51. Kesimpulannya dalam bait ini ada dua permasalahan. Apabila fi'il mudhari setelah fi'il taroji, setelah pa, fi'ilnya itu membacanya harus dinasabkan. Setelah taroji atau fi'il roja contohnya la'alli ablugol asbabas samawati pa'at toli'a. Yang jadi contoh pa'at toli'a. Yang kedua fi'il setelah tamani. Wa ma kana li basarin ayukallimallahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Yang menjadi contoh au yursila rasulan. Sudah Jang.
Kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan tentang fiil yang jadi jawab dari taroji dan tamanni ya. Fiil yang jadi jawab dari fiil taroji dan tamanni itu setelah Pak Robit jawab itu harus dinasabkan. Berarti dinasabkan dengan an yang disimpan. Contoh untuk yang menjadi jawab taroji, la'alli ablugul asbabas samawati fa'at toli'a. Ya, lapad at toli'a itu fi'il mudhari, ada Pak Robit jawab. Ya, menjadi jawab la'alli ya. Lali itu fi'il taroji ya, taroji. Jadi jawab taroji maka fi'il mudhari'nya harus dinasabkan fa'at toli'a dengan an yang disimpan. Kemudian untuk yang menjadi jawab tamani dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan ya. Yang menjadi contoh itu lafaz aw yursila ya. Aw yursila itu menjadi jawab tamani. Maka fi'il mudhari'nya dinasabkan. Seperti itu. Cukup. Terakhir. Kita lanjut pada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in utipa sareng upami diatafkeun naon fi'lun fi'il alas min kana isim kholisin anu meles itu isim tansibu maka nganasabkeun bukana itu fi'il naon an lapad an sabitan bari anu tetep itu an au munhadifan atanapi bari anu dibuang itu an. Enggak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in utipa fi'lun alas min holisin, apabila fi'il diatapkan kepada isim yang holis. Isim yang holis itu bukan isim ghair munsharif, bukan isim yang menyerupai kepada fi'il. Apabila fi'il diatapkan kepada isim yang holis, membacanya harus tansibu ansabitan au munadib. Membacanya fi'il itu harus dinasabkan dengan an. Annya ada dua, sabitan dengan an yang diadakan, au munhadipan atau dengan an yang dibuang. Kesimpulan di dalam bait ini, apabila ada fi'il diatapkan kepada isim yang holis, fi'ilnya itu membacanya harus dinasabkan. Dinasabkannya bisa dengan an yang sabitan, an yang diadakan, atau munhadipan, atau dinasabkan dengan an yang dibuang. Contohnya laula jaidun wa uhsina ilaika misalnya. Wa mana jangan ada contohnya belum gak dicatat. Laula jaidun wa uhsina ilaika, yang menjadi contoh wa uhsina ilaika, bisa wa uhsina dinasabkan oleh an yang disimpan atau dengan an yang dibuang, wa an uhsina. Kesimpulannya di dalam bait ini, apabila ada fi'il diatapkan kepada isim yang holis, fi'il tersebut membacanya dinasabkan.
dinasabkannya sabitan au munhadipan dengan an yang diadakan atau dengan an yang dibuang. Contohnya laula jaidun wa uhsina ilaika, yang menjadi contoh uhsina bisa wa uhsina ilaika, bisa wa an uhsina ilaika. Kesimpulannya wa in alas minolisin pilun utip tansibuhu ansabitan au munadib. Apabila fiil diatapkan kepada fiil yang holis, membacanya dinasabkan. Dinasabkannya bisa dengan an yang diadakan atau an yang dibuang. Contohnya laula jaidun wa uhsina ilaika atau wa an uhsina ilaika. Sudah Jang. Kesimpulan untuk bait yang ketiga ini menjelaskan bahwa apabila ada kalimat fi'il diatapkan kepada kalimat isim yang kholis, yang murni isim, bukan isim tadi Pak Im kan bukan isim bukan isim yang menyerupai fi'il, maka si fi'ilnya itu harus dinasabkan baik dengan an yang diadakan atau dengan an yang disimpan ya. Contoh laula zaidun wa uhsina ilaika ya. Laula zaidun wa uhsina ilaika, ada lafaz wa uhsina. Uhsina itu fi'il mudhari ya, diatapkan kepada lafaz zaidun. Laula zaidun wa uhsina ya, maka si uhsinanya itu harus dinasabkan. Dinasabkannya bisa dengan an yang disimpan atau dengan an yang diadakan. Laula zaidun wa uhsina berarti itu an-nya disimpan, atau dengan an yang diadakan. Laula zaidun wa an uhsina ilaika ya. Jadi kalau ada kalimah fi'il diatapkan kepada isim yang kholis, maka si fi'ilnya itu harus dinasabkan. Dinasabkannya bisa dengan an yang diadakan atau dengan an yang disimpan. Dia dinasabkan dengan an yang disimpan. Contohnya laula zaidun wa uhsina ilaika ya. Dia nasabkan dengan an yang diadakan. Contohnya laula zaidun wa an uhsina ilaika. Sudah cukup. Baiklah, kita lanjut pada bait yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyadda sareng sad naon hadpuan ngabuang kanaan wanasbun sareng nasab fi'il mudhari'na bi siwama dinasalianti masalah marro parantos kaliwat itu emak pakbal mangka kudu nampi anjeun minhu tina itu siwama makana perkara adlun ari ulama ahli nahwu rawa eta parantos ngariwayatkeun itu adlun karena itu emak. Nah, mangga sama-sama. Jadi dalam bait ini menjelaskannya dari bait terakhir. Tadi menjelaskan bahwa fi'il mudhari itu
ada yang dinasabkan dengan an masdariyah secara langsung, ada yang dinasabkan oleh amil nawasib tapi dinasabkan oleh an yang disimpan. Itu adalah di dalam bait terakhir Pakbala minmu ma'adun rawao. Pendapat yang telah disebutkan tadi membuang an terus menasabkan kepada fi'il mudhari itu adalah pendapat para ulama yang adlun. Artinya ulama yang adlun itu para pakar ilmu nahwu yang telah mempunyai pendapat yang telah benar. Lalu sekarang di dalam bait ini wasada hadpuan dan sad hukumnya sad munculak atau kontroversi apabila ada yang membuang an wanasbun dibuang annya dan menjabarkan pisiwama maro di dalam selain amil nawasib yang telah disebutkan tadi. Misalnya tadi disebutkan apabila lam amar setelah makana dinasabkan oleh an yang disimpan hukumnya wajib, seperti makana liyadriba, atau setelah wau wayan suro wa ayan suro, atau setelah pa ukrima paan ukrima. Tuleu jijeunan jelema membikin fi'il mudhari dinasabkan oleh annya dibuang tetapi bukan dari aturan yang telah disebut tadi, itu adalah sad. Contohnya seperti ada di dalam contoh bahasa Arab hud, kamu harus menangkap aliso kepada pencuri, kamu harus menangkap kepada cori, qobla yahudaka, sebelum ia menangkapmu, yang menjadi qobla yahudaka. Yahuda dinasabkan oleh fi'il mudhari, fi'il mudhari'nya annya disimpan, asalnya hud aliso qobla ayyahudaka, tapi ieu mah jijeunan we ngarang menasabkan fi'il mudhari dan fi'il mudhari'nya dibuang apabila bukan aturan yang ditentukan oleh pakar ahli nahwu, itu adalah sad. Seperti dalam contoh hudil liso qobla yahudaka, hud harus menangkap kamu, aliso kepada pencuri, qobla yahudaka. Yahuda dinasabkan oleh fi'il mudhari oleh annya dibuang, itu adalah sad. Harusnya hud aliso qobla ayyahudaka. Sudah jengjang segitu itu mah. Ya, baiklah. Jadi penjelasan untuk bait yang keempat ini menjelaskan apabila ada yang menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang dibuang, annya dibuang, fi'il mudhari'nya dinasabkan, tapi bukan dari yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli nahwu dari bait-bait yang sebelumnya ya, seperti dinasabkan itu setelah lam juhud ya, lam kae atau Pak Robit jawab, itu kan bisa menasabkan dengan an yang disimpan ya. Ini mah fi'il mudhari'nya dinasabkan, annya dibuang, tapi bukan dari aturan yang telah dibahas ya, yang telah ditetapkan oleh para ulama nahwu, maka itu hukumnya sah. Seperti ada dalam ungkapan bahasa Arab khudil liso qobla ya'khudaka ya. Khudil liso qobla ya'khudaka adalah lafaz ya'khuda ya. Ya'khuda itu fi'il mudhari dinasab dengan an yang dibuang, tapi keluar dari aturan yang telah dibahas ya, yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka dalam contoh lafaz khudil liso qobla ya'khudaka ini contoh yang sah ya. Contoh yang sah. Jadi asalnya khudil liso qobla ayyahudaka, annya dibuang, fi'il mudhari'nya tetap dinasab. Karena ini keluar dari yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli nahwu. Maka contoh khudil liso qobla ayyahudaka ini contoh yang sah. Seperti itu. Udah cukup. Nah,
Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah besok kita akan memulai bab baru. Sebelum ditutup, kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud, mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.